Baik, oke sahabat kampus, masih bersama kami di Teras Kampus. Tentu saja masih dengan Paus. Tadi sudah disampaikan juga banyak sekali tentang kiat-kiat, bukan kiat ya, ada syarat, kemudian juga ketetapan, mekanisme dan lain sebagainya tentang pemilihan atau penjaringan rektor baru UIN SMH Banten. Dan ini akan lebih dalam lagi karena ini juga masih pengen tahu lebih lanjut nih Pak Uus ya. Tapi sebelum itu juga ini sahabat kampus jangan lupa untuk follow Instagram kami di @humas_uin_banten dan juga jangan lupa untuk follow YouTube dan juga subscribe dan juga komentar di Humas UIN Banten. Bisa langsung kunjungi official YouTube dan bisa tonton di situ banyak sekali informasi-informasi seputar UIN SMH Banten. Baik, nah ini pemirsa tadi sudah disampaikan juga di segmen sebelumnya dengan Pak Uus. Ini meyakinkan kembali nih persyaratan khusus untuk menjadi seorang rektor di kampus UIN SMH Banten. Apa nih yang paling penting sekali nih Pak Uus? Iya, kualifikasi yang paling penting sebagai sebuah persyaratan bagi seorang rektor itu tadi saya sampaikan itu bergelar S3, doktor ya. Dan yang kedua, karena kita sudah menjadi universitas, memiliki gelar akademik guru besar, profesor. Ya. Itu penting persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Ya, Perdirjen atau Perdirjen tahun 2020. Ya. Itu yang paling khusus di antara syarat-syarat yang sekian banyak memang harus dimiliki oleh bakal calon. Baik. Jadi kalau pertanyaan Bahanit yang lebih khusus ya pada dua itu kategori ya? khusus itu, kategori kualifikasi tadi. Baik. Nah, kalau untuk kan tadi dikatakan bahwa ini bentuknya bukan pemilihan atau dipilih dan lain sebagainya, tapi bentuknya adalah verifikasi dan penilaian kualitatif. Penilaian dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah ada nantinya seperti penyampaian visi misi kan biasanya nih Pak ya, kalau misalkan ada, kalau hanya biasanya di kampus suka ada pemilihan BEM, setiap anggota itu kan biasanya harus menyampaikan visi saya seperti ini, misi saya seperti ini. Apakah ini juga nanti Pak Rektor bisa disaksikan begitu nanti barangkali kan saya mahasiswanya pengen lihat dong rektornya gitu misalkan pengen lihat dong rektornya buat penyampaian visi misi. Apakah nanti di tahapan ini juga ada atau kan ini bentuknya berbeda nih dari tahun sebelumnya atau seperti apa nih Pak Uus? Iya, pertanyaan menarik memang. Itu menjadi kajian kami di panitia membaca Perdirjen 2020 tadi. Soal penyampaian visi misi. Ternyata tadi sekarang penyampaian visi misi itu juga simpel, tidak sebagaimana model yang lalu-lalu dilakukan, di mana visi misi itu harus dipublish di ruang kampus terutama atau lebih khusus ya, yang bisa disaksikan oleh stakeholder kampus, sivitas akademik kampus, baik mahasiswa maupun sumber daya manusia sebagai maksud saya pegawai dan para dosen misalnya. Nah, sekarang ternyata diatur tidak begitu. Jadi karena tadi Senat itu hanya memiliki memiliki kewenangan pada pertimbangan kualitatif diri atas bakal calon. Meski di situ ada sih kewenangan di pasal 2 mekanisme di Senat itu kewenangan Senat untuk memanggil bakal calon itu hadir di ruang sidang Senat. Baik. Nah, dan bunyi tagnya di situ kalau nggak salah untuk menuliskan visi misi ya yang akan dijadikan dasar bagi menuliskan visi misi secara langsung ya. Secara langsung. Jadi kira-kira kalau Bahani suka ujian tengah semester atau UTS kan langsung menuliskan gitu. Nah, itu di mekanisme pilihan Senat itu ada pasal itu. Yang bakal calon itu diundang oleh Senat untuk menuliskan visi misinya di hadapan para anggota Senat. Gitu. Jadi selain Senat bakal calon itu memiliki visi misi yang sudah mereka rancang dalam pikirannya, tapi harus mampu mendeskripsikan dalam bentuk tulis secara langsung di hadapan anggota Senat, gitu. Nah, itu ada pasal itu. Jadi artinya itu bisa saja diinterpretasikan, mungkin nanti itu karena itu mekanisme Senat, kita tidak mengatur bagaimana Senat nanti mengatur teknisnya,
Karena kami sebagai panitia hanya menghantar pada hasil verifikasi bakal calon saja ke rektor. Nah, bisa jadi nanti ketua senat itu akan memanggil mereka supaya bisa tereksplorasi itu pikiran-pikiran bakal calon itu, menyampaikannya selain tertulis juga bisa menyampaikan secara lisan. Mungkin ya. Itu mungkin bisa kemungkinan. Itu tergantung nanti keputusan di senat ya, berdasarkan musyawarah senat. Tapi pasal itu memungkinkan untuk bisa. Jika tidak ada penyampaian, Pak, apakah nanti itu akan timbul masalah atau misalkan memang ada yang protes atau seperti apa kira-kira, Pak? Saya di luar konteks itu. Saya tidak bisa bicara soal keberatan dari pihak manapun soal pemilihan rektor ini ya, atau kalau kita sebut itu pertimbangan kualitatif diri dari bakal calon yang dilakukan di senat. Atau paling tidak misalnya pada mekanisme secara umumnya kita tidak dalam kategori bisa menjawab keberatan siapapun pihak lain gitu, karena kita bekerja pada pedoman-pedoman yang sudah ditentukan dalam peraturan baik peraturan Menteri Agama maupun peraturan Dirjen Diktis ya. Baik. Nah, ini untuk diketahui mungkin Pak Uus, bagi teman-teman atau sahabat kampus yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada atau yang menonton siaran ini begitu. Nah, apa yang menjadi titik berat atau menjadi catatan penting terkait pemilihan rektor UIN SMA Banten? Silahkan. Sebagai panitia tentu saja kami berharap pemilihan rektor pada periode ini bisa berharap dengan lancar sesuai dengan harapan khususnya Sivitas Akademik UIN SMA Banten dan secara umum masyarakat Banten ya, karena kehadiran UIN SMA Banten tidak saja menjadi bagian penting dari kehadiran kami sebagai sivitas akademik, tetapi juga menjadi bagian yang sangat bermanfaat khusus pada masyarakat di tingkat lokal masyarakat Banten. Lebih-lebih sebagai sebuah perguruan tinggi yang sekarang berhadapan dengan masyarakat global, tentu saja kehadirannya pun ditunggu dalam konteks masyarakat di tingkat global gitu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan pemilihan rektor kali ini menjadi satu pemilihan yang memberikan jawaban atas harapan-harapan besar baik di tingkat internal maupun eksternal, entah itu masyarakat lokal Banten maupun masyarakat di tingkat global. Karena ya tadi tantangan rektor ke depan itu tidak semata di tingkat internal, tapi harus mampu menangkap wawasan, menangkap persoalan, harus memiliki wawasan yang bisa menjawab persoalan-persoalan pada tingkat global. Orang ngomong sekarang sudah industri 4.0, udah ngomong industri 5.0, udah 5 lagi lah 5.0. Saya nggak paham itu namanya 5 dengan 4 itu apa perbedaannya gitu, menjawabnya seperti apa. Tapi seorang rektor harus punya wawasan itu untuk menjawab. Pasti ya, itu baik. Nah, tentunya juga ini pasti inginnya adalah suksesnya pemilihan rektor UIN SMA Banten ke depan begitu. Nah, ada yang ingin disampaikan nanti untuk bakal calon kira-kira nih rektor UIN yang nantinya insya Allah pasti kan akan dipilih gitu ya. Apa yang ingin disampaikan? Ya, sebagai panitia tentu saja dalam kapasitas sebagai panitia ya berharap para bakal calon yang berminat untuk mendaftar di UIN SMA Banten harus bersiap-siap lah dalam konteks kepentingan pemenuhan administrasi maupun dalam konteks kepentingan kapasitas ya, kapasitas keilmuannya, karena tadi sekali lagi sebagai sebuah perguruan tinggi kehadiran UIN Banten tentu saja menjadi satu model perguruan tinggi yang harus menjawab persoalan-persoalan baik pada tingkat internal kampus, lalu pada tingkat lokal dan bahkan tingkat global ya, di mana tantangan itu menjadi satu kenyataan yang sudah diterima kita. Baik. Satu lagi Pak, kira-kira closing statement-nya apa nih untuk sahabat kampus yang ada di rumah, untuk teman-teman atau siapapun, untuk all crew atau untuk Sivitas Akademik atau siapapun boleh, silahkan. Kata-kata akhir saya itu simpel saja. Mari kita sukseskan pemilihan rektor tahun ini dengan berharap mudah-mudahan
rektor terpilih ke depan itu menjadi rektor yang sesuai dengan harapan kita untuk meningkatkan kualitas kampus UIN SMA Banten yang bisa diterima baik di tingkat internal maupun pada masyarakat baik lokal maupun global. Baik. Sehingga UIN Banten itu bisa memiliki reputasi yang baik pada level-level nasional bahkan internasional. Baik, cukup Pak? Cukup begitu Mbak Hani. Ya, terima kasih Mbak Hani yang sudah mewawancarai saya. Oke, baik, terima kasih juga di Pak Uus. Oke, sama-sama Mbak Hani. Di teras kampus kali ini, semoga nanti bisa berbincang kembali kita barangkali gitu. Boleh, asal tinggal nanti dilihat aja apa yang kira-kira bicarakan. Temanya sesuai dengan kapasitas saya. Oke. Amin. Semoga ini juga nantinya apa yang kita perbincangkan atau yang wawancarin juga bahani lagi. Siap. Bisa bermanfaat pastinya buat teman-teman, sahabat sahabat kampus yang ada di rumah juga. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk Hani pastinya, untuk teman-teman di sini juga pastinya semuanya juga. Terima kasih Anda ucapkan dan juga semoga pemilihan rektornya berjalan dengan sukses. Amin. Itu sih ya. Amin. Semoga juga nantinya ke depan juga ini bisa berjalan beriringan atau bekerja sama bersama-sama kerja gitu dengan seluruh sivitas akademik, mahasiswa dan juga masyarakat terkait pastinya. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman atau sahabat kampus yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Sudah saksikan talk show Teras Kampus edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan juga nanti edisi selanjutnya, mungkin barangkali nanti insya Allah jika ada kembali akan ada Teras Kampus selanjutnya. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pemandu acara pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.